Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang hebat semuanya? Hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam tentang keperwiraan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita ketahui, kaum kafir Quraisy tidak pernah senang dengan ajaran Islam dan dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbagai cara mereka lakukan untuk menghentikan dakwah dan menghancurkan Islam, baik ketika Nabi Muhammad berada di kota Mekah maupun sesudah Nabi hijrah di Madinah. Namun demi membela Islam dan mempertahankannya, Nabi Muhammad SAW juga menyusun kekuatan untuk menghadapi kafir Quraisy walaupun jumlah yang tidak sebanding dengan kekuatan pasukan kafir Quraisy. Beliau dengan gagah berani dan tidak gentar memimpin umat muslimin untuk melawan kaum kafir Quraisy dalam membela Islam. Adapun langkah-langkah yang dilakukan Nabi Muhammad dalam menghadapi permusuhan kafir Quraisy antara lain: 1. Stabilitas pemerintahan dan keamanan. Suatu negara atau pemerintahan akan berjalan dengan baik dan lancar apabila segala aktivitas penduduknya juga berjalan dengan baik dan lancar. Baik aktivitas perekonomian, pendidikan, sosial, dakwah, dan sebagainya akan lancar jika didukung oleh pemerintahan dan keamanan yang terkendali dan stabil. Nabi Muhammad SAW di samping sebagai Rasul, beliau juga pemimpin atau penguasa pemerintahan di Madinah. Beliau berupaya dengan maksimal untuk bisa memenuhi kebutuhan dan menjamin rakyatnya hidup rukun, aman, sejahtera dalam satu ikatan negara dan agama. 2. Pembangunan masjid. Nabi Muhammad SAW membangun masjid yang difungsikan selain sebagai tempat ibadah, juga difungsikan sebagai tempat pendidikan dan pengajaran, pengadilan untuk memutuskan suatu perkara yang muncul di masyarakat, tempat musyawarah dan pertemuan lainnya, dan sekaligus menjadi pusat pemerintahan dan kegiatan politik pada masa Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, menciptakan persaudaraan. Nabi Muhammad SAW menciptakan persaudaraan yang bukan sekedar persaudaraan sedarah dan keturunan, namun juga persaudaraan berdasarkan akidah, yaitu keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah terciptanya persaudaraan, keamanan dan pemerintahan dapat berjalan dengan lancar. Yang keempat, membuat undang-undang. Nabi Muhammad SAW membuat undang-undang pada tahun 623 Masehi atau tahun kedua Hijriyah. Undang-undang dibuat Nabi Muhammad SAW dengan tujuan untuk mengatur orang-orang Muhajirin, Ansor, dan kaum Yahudi untuk bersedia hidup saling berdampingan secara damai. Undang-undang ini dikenal dengan nama Piagam Madinah. Berikut ini adalah beberapa isi dari Piagam Madinah yang sudah disepakati bersama. 1. Kaum muslimin dan kaum Yahudi hidup secara damai, bebas memeluk dan menjalankan ajaran agamanya masing-masing. 2. Apabila salah satu pihak diperangi musuh, maka mereka wajib membantu pihak yang diserang. 3. Kaum muslimin dan Yahudi wajib saling membantu dan menolong dalam menjalankan kewajiban untuk kepentingan bersama. 4. Apabila terjadi perselisihan di antara kaum muslimin dan Yahudi, maka diselesaikan kepada keadilan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin tertinggi di Madinah. Dengan disepakati Piagam Madinah, maka kita dapat menarik suatu kesimpulan sebagai berikut. 1. Telah berdiri suatu pemerintahan negara Islam Madinah yang secara langsung Nabi Muhammad SAW sebagai kepala negara Islam Madinah. 2. Seluruh penduduk adalah semua warga masyarakat Madinah, baik dari kalangan Muslim,
yang terdiri dari Muslim Ansor dan Muhajirin maupun Yahudi. Ketiga, Undang-Undang Madinah adalah undang-undang tertulis yang disepakati bersama antara Nabi Muhammad SAW dengan seluruh penduduk Madinah. Undang-undang yang mengatur tata kehidupan masyarakat Madinah, baik yang Muslim maupun bukan Muslim. Nah, kekuatan yang dibentuk Nabi Muhammad SAW ini semata-mata untuk mempertahankan diri, bukan untuk memerangi mereka. Namun, ketika mereka memerangi Islam, maka turun wahyu yang membolehkan umat Islam untuk mempertahankan diri dan agama Islam dari serangan kafir Quraisy dan Yahudi Madinah. Wahyu itu terdapat dalam surat Al-Hajj ayat 39. Dengan turunnya surat Al-Hajj ayat 39, bukan berarti umat Islam dianjurkan untuk berperang, apalagi berperang untuk menyebarkan dakwah Islam, karena Islam tersebar dengan cara-cara damai, seperti melalui budi pekerti yang mulia. Kan tetapi ketika kafir Quraisy berencana hendak menyerang kaum muslimin, maka umat Islam yang akan menghadapi mereka juga melakukan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Melakukan pengintaian dan pengawasan medan, tujuannya untuk mengetahui seluk-beluk daerah perbatasan Madinah. 2. Berperang, tujuannya mempertahankan diri dari serangan kafir Quraisy dan pihak-pihak lain yang memerangi Islam. 3. Tugas rahasia, yaitu sebagai mata-mata dan intel untuk mengetahui kalau ada serangan dari musuh, maka akan mengabarkannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan umat Islam di Madinah. Keempat, embargo ekonomi. Karena orang-orang Mekah menggunakan jalur Madinah, maka perdagangan itu secara langsung juga dikuasai oleh umat Islam. Sehingga orang-orang Mekah tidak bisa berdagang kalau jalur itu dikuasai oleh umat Islam. Nabi Muhammad SAW juga memperkuat satuan keamanan yang merupakan cikal bakal angkatan bersenjata Islam. Tujuannya adalah untuk menjaga keamanan di dalam negeri dan jalur perbatasan. Jalur perdagangan yang ramai dilalui para pedagang Yaman dan Syam yang melewati Madinah mendapat pengawasan yang khusus dan ketat. Demikian pembahasan materi pelajaran sejarah kebudayaan Islam pada kali ini. Untuk lebih jelasnya, anak-anakku yang hebat bisa baca materinya di buku Sejarah Kebudayaan Islam halaman 3 sampai halaman 6. Demikian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.